Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai sistem proteksi tenaga listrik dengan materi relay jarak dan proteksi pada saluran kompleks. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai relay jarak. Pada umumnya, proteksi utama yang banyak dilakukan pada saluran transmisi adalah relay jarak, sedangkan relay arus lebih biasanya hanya sebagai pengaman cadangan. Dibandingkan dengan rel arus, penggunaan relay jarak sebagai perangkat pengaman saluran transmisi yang praktis dan lebih baik, karena rel ini tidak begitu terpengaruh oleh besarnya arus gangguan dan lagi pula tidak begitu terpengaruh dengan perubahan sumber daya dan konfigurasi jaringan. Kemudian prinsip-prinsip dan kinerja relay jarak. Prinsip dasar pengukuran proteksi jarak adalah dengan membandingkan hasil pengukuran besaran tegangan dengan arus yang mengalir pada saluran tersebut. Kemudian pengaruh rasio impedansi sumber dan saluran. Maksudnya pengaruh perbandingan impedansi sumber berupa trafo ketahanan sumber dan impedansi saluran berupa kabel. Jadi perbandingan antara impedansi ini bisa dilihat dengan persamaan tegangan sama dengan arus kali impedansi saluran. Kemudian di mana besar arus sama dengan tegangan per jumlah impedansi sumber tambah impedansi saluran, sehingga tegangan sama dengan impedansi saluran per jumlah impedansi sumber tambah impedansi saluran. Dari persamaan ini bisa dilihat bahwa besar perubahan impedansi saluran pada kabel sangat berpengaruh terhadap nilai arus dan tegangan yang terbaca di relay. Kemudian zona proteksi. Prinsip dasar proteksi jarak didasarkan atas karakteristik pengukuran jarak gangguan yang bisa disetel atas lebih dari satu zona proteksi. Misalnya zona 1 dengan waktu trip sesaat, kemudian lanjut ke proteksi zona kedua, kemudian zona ketiga, dan seterusnya berturut-turut dengan waktu trip yang lebih lambat. Artinya kalau misalnya zona 1 diberikan waktu trip 1 menit, maka untuk zona 2 dan 3 dinaikkan lagi diperlambat lagi menjadi 3, 4 dan seterusnya. Kemudian jenis-jenis relay jarak. Ada beberapa jenis relay jarak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, relay pembanding amplitudo dan pembanding fasa. Kemudian yang kedua, relay impedansi. Yang ketiga, relay jarak reaktansi. Yang keempat, relay jarak MHO, relay MHO polaritas sendiri, relay jarak offset MHO, relay MHO polaritas silang penuh, karakteristik polaritas silang parsial, relay MHO, relay jarak kuadrilateral, dan yang terakhir blocking ayunan daya. Kemudian konstruksi relay jarak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konstruksi relay yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan sebuah rel jarak. Yang pertama,
kondisi gangguan di mana tegangan gangguan sangat kecil sehingga relay tidak dapat menentukan letak gangguan. Kemudian yang kedua, terdapatnya berbagai lingkar sirkuit impedansi gangguan atau loop fault impedance yang harus diatur. Kemudian yang ketiga, adanya berbagai jenis gangguan. Keempat, bervariasinya besar tahanan gangguan. Kelima, kesimetrian impedansi saluran di mana impedansi kawat bisa berbeda-beda. Dan kemudian yang keenam, konfigurasi saluran transmisi single, double, atau banyak terminal. Jenis rel jarak yang paling umum dan banyak dijumpai antara lain. Yang pertama, relay yang dilengkapi dengan elemen pengukur tunggal setiap fasa sehingga ketiga elemen dapat mencakup semua kesalahan fasa. Kedua, biasanya terdapat perangkat kendali untuk mengaktifkan elemen pengasut atau starter untuk mengenali fasa yang mana yang mengalami gangguan elemen pengasut ini. Ketiga, terdapat sepanjang elemen pengukur impedansi untuk tiap sirkuit impedansi dengan fasilitas setelan capaian satu daerah ke setelan capaian daerah lain. Keempat, setiap elemen pengukur zona gangguan biasanya dilengkapi dengan pasangan elemen pengukuran yang saling independen untuk setiap sirkuit lingkar impedansi gangguan. Kemudian jenis-jenis pengasut relay jarak. Relay jarak jenis ini disebut switched distance relay. Di samping faktor ekonomis, alasan penggunaan relay jarak jenis switched distance relay ini adalah untuk mengurangi dimensi relay sehingga menjadi lebih ramping dan praktis. Namun pada sistem tegangan ekstra tinggi di mana faktor-faktor keandalan dan keamanan sangat tinggi, maka konstruksi relay jarak yang digunakan sering masih menggunakan elemen-elemen yang berdiri sendiri. Ada beberapa teknik pemilihan elemen pengasut untuk mendeteksi fase yang terganggu. Yang pertama, dengan cara membandingkan arus. Yang kedua, mendeteksi tingkat perubahan besarnya tegangan. Ketiga, mendeteksi tingkat perubahan besarnya arus. Persoalan-persoalan aplikasi relay jarak. Yang pertama, impedansi gangguan fasa. Kemudian, impedansi gangguan tanah, tegangan minimum pada terminal relay, panjang saluran, capaian rendah, capaian lebih, blocking ayunan daya, dan terakhir kehilangan sinyal trafo tegangan. Fitur-fitur lainnya. Fasilitas tambahan yang terdapat pada hampir semua jenis relay numerik adalah yang pertama, penentuan lokasi gangguan. Kemudian fasilitas relay arus lebih sesaat, fasilitas proteksi pencabangan saluran, tersedianya grup-grup setelan, supervisi dan pemantauan kondisi PMT, supervisi rangkaian trafo arus, cek sinkronisasi, event recording, dan deteksi tegangan kurang dan tegangan lebih. Kemudian saya akan melangkah ke bab selanjutnya, yaitu proteksi pada saluran kompleks. Secara umum, proteksi saluran kompleks boleh dikatakan tidak sesederhana sistem proteksi saluran tunggal. Hanya menghubungkan dua gardu. Pada berbagai utilitas terdapat juga saluran transmisi paralel yang terhubung secara lebih kompleks. Misalnya dengan tiga atau lebih gardu. Kemudian saluran paralel. Bila dua atau lebih saluran transmisi dijalankan pada satu menara pendukung yang sama atau beberapa saluran pada tiang pendukung yang berbeda,
namun saling berdekatan baik sebagian ataupun sepanjang segmen saluran, maka di antara saluran-saluran tersebut akan ada kopling bersama. Beberapa aspek dan pertimbangan yang perlu diperhatikan bila berhadapan dengan saluran paralel. Pertama, sistem unit proteksi. Pengaruh kopling bersama saluran paralel pada sistem proteksi yang hanya berdasarkan arus, sebagaimana pada sistem unit proteksi diferensial, secara praktis dapat diabaikan, sehingga setelan relay dapat dilakukan secara bebas tanpa memerlukan kompensasi secara khusus. Kemudian proteksi jarak. Beberapa permasalahan aplikasi penerapan skema relay jarak seperti gejala arus balik dan capaian rendah pada saluran paralel. Kemudian skema unit proteksi saluran banyak gardu. Saluran banyak gardu adalah saluran transmisi yang mempunyai 3 atau lebih terminal, di mana masing-masing terminal bisa terhubung dengan beban, pembangkit-pembangkit, atau kombinasi beban dan pembangkit. Terminal yang hanya tersambung dengan beban dikenal sebagai gardu taps. Ada beberapa masalah spesifik yang mungkin ditemukan pada sistem proteksi saluran-saluran banyak terminal. Di antaranya skema kabel pilot, skema tegangan balance translate, skema perbandingan fasa dengan power line carrier, dan kemudian skema diferensial dengan serat optik. Relay jarak pada saluran banyak gardu. Saluran banyak gardu adalah saluran transmisi yang terhubung dengan lebih dari 2 gardu, seperti saluran transmisi yang di tengah-tengahnya dipasang cabang T. Sebenarnya masalah yang sering dijumpai pada penerapan relay jarak pada proteksi saluran bercabang T pada prinsipnya adalah sama dengan kendala yang dijumpai pada saluran lurus lainnya. Kemudian ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan dalam aplikasi relay proteksi, khususnya pada saluran banyak terminal. Yang pertama, impedansi rel dilihat rel jarak. Kemudian pengaruh beban sebelum gangguan. Ketiga, pengaruh arus gangguan yang mengalir keluar dari satu gardu. Kemudian skema proteksi jarak saluran banyak gardu. Skema proteksi jarak seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu pada jaringan lurus tanpa percabangan, boleh juga digunakan untuk proteksi jaringan T. Namun demikian penerapannya lebih terbatas dalam beberapa faktor, tergantung dari kondisi dan konfigurasi saluran. Penerapan skema blocking pada jaringan T berbeda dengan skema transfer trip seperti yang akan saya sebutkan. Yang pertama, skema transfer trip capaian rendah, skema transfer trip capaian lebih, skema blocking, pertimbangan kanal signaling, dan skema blocking perbandingan arah. Yang selanjutnya, saluran dengan kompensasi seri. Saluran transmisi dengan kompensasi seri dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas penyaluran daya, baik untuk kebutuhan penyaluran beban ataupun untuk keperluan stabilitas. Kompensasi saluran seri dengan menggunakan kapasitor akan mengurangi impedansi induktif total saluran sehingga akan memperbesar kemampuan aliran daya. Jadi sekian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.